Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Anjeli Handayani. Ini adalah proposal penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Jorong Tanjung Kaliang, Kabupaten 50 Kota. Baik, kita akan masuk ke latar belakangnya. Pada latar belakang, prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, di mana dalam kesejahteraan sosial ini dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah proses, cara, membuat, atau memberdayakan. Nah, dari kata daya itu adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, dan menjadikan masyarakat sebagai sukses dalam bertindak. Nah, pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu masih rendahnya kondisi kesejahteraan keluarga dilihat dari data tentang jumlah keluarga prasejahtera di Desa Jorong Tanjung Kaliang serta pemerolehan surat keterangan tidak mampu di Desa Jorong Tanjung Kaliang. Yang kedua, kurang terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang terlihat dari keadaan masyarakat Desa Jorong Tanjung Kaliang. Yang ketiga, tingginya angka urbanisasi berdasarkan data monografi Desa Jorong Tanjung Kaliang pada tahun 2021. Nah, itulah ada 3 rumusan masalah. Kita masuk ke tujuan penelitian. Di sini bisa kita lihat tujuan penelitian ada 2. Berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, maka tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan yang pertama, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Jorong Tanjung Kaliang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan pembuatan sapu ijuk. Yang kedua, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelatihan pembuatan sapu ijuk di Desa Jorong Tanjung Kaliang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Nah, lanjut. Manfaat penelitian. Di mana di sini ada 2 manfaat. Yang pertama yaitu secara teoristis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang telah ada. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam. Nah, kita masuk yang kedua yaitu manfaat secara praktis bagi masyarakat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak melakukan pemberdayaan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik sekaligus pengelola pelatihan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan di masa yang akan datang, khususnya di bidang pelatihan. Nah, bagi pemerintah, manfaatnya untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan keilmuan tentang pelatihan dalam masyarakat. Selanjutnya itu pengembangan bagi pendidikan luar sekolah, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang pendidikan luar sekolah, khususnya pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya yaitu sebagai sarana mengembangkan pengetahuan tentang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui posdaya. Itulah manfaat penelitian yang saya bacakan. Nah,
Selanjutnya yaitu kita masuk ke kajian teori. Nah, di sini ada yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat adalah proses cara membuat atau memberdayakan. Nah, dari kata daya ini yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Nah, dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Menurut Winami dalam Ambar Teguh pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Nah, bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip dalam prosesnya. Prinsip pemberdayaan menurut Totok dan Purwokerto menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Jadi, prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, serta harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya. Kita masuk ke masyarakat pedesaan, di mana pedesaan adalah bagian integral dari suatu negara, maka berarti kemiskinan. Nah, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ciri-ciri masyarakat pedesaan yaitu di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya. Nah, yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Yang ketiga, sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau part-time yang bisa mengisi waktu luang mereka. Yang terakhir yaitu masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian agama, adat istiadat, dan sebagainya. Masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerjasama untuk mencapai kepentingan mereka. Nah, selanjutnya yaitu kesejahteraan keluarga, di mana implementasi pemberdayaan terlihat dari upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan memberikan salah satu program pelatihan. Pemilihan program ini dipilih karena melihat potensi alam yang bisa dijadikan bahan baku produksi dan pelatihan pembuatan sapu ijuk sendiri. Dirasa cukup efektif dan efisien dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Nah, istilah ini dapat berubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan usaha untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang menempatkan manusia secara terhormat sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, di mana kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, persaudaraan yang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dari unit terkecil, yaitu dari keluarga. Keluarga merupakan tahap awal seorang untuk bersosialisasi, serta setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang terkecil, yaitu keluarga. Nah, dalam mensejahterakan keluarga diperlukan beberapa tahap menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Sejak tahun 1994 mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan menggunakan indikator ekonomi, kesehatan gizi, dan sosial. Nah, kita masuk ke yang D, pelatihan keterampilan. Pemberdayaan
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jorong Tanjung Kaling dilakukan dengan memberikan suatu pelatihan keterampilan berupa pembuatan sapu ijo. Pelatihan merupakan proses pemberian pengetahuan atau keterampilan agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah pemberian suatu kegiatan yang berisi pengetahuan, keterampilan, informasi untuk dapat merubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Menurut Simamora, adapun tujuan pelatihan yang pertama itu memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten, dan membantu memecahkan persoalan operasional. Dalam penelitian ini, yang pelatihan yang dimaksud yaitu pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa dalam bentuk pemanfaatan alam berupa rumput atau pohon kelapa yang kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan sapu dengan harga jual yang cukup tinggi, dan pelatihan pemasaran. Pemerintah bersama masyarakat berupaya memberikan kegiatan pemberdayaan agar tercapai suatu keadaan masyarakat yang sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhannya. Selanjutnya itu penelitian yang relevan, di mana penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arum Purbasari pada tahun 2012 mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program ternak kelinci di Balai Banjar bersama Haji Mudikra Desa Pagarsi, Kecamatan Paten, Kabupaten Kendal. Dengan tujuan ini untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program ternak kelinci dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program ternak kelinci tersebut. Berdasarkan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ternak kelinci dilakukan dengan tahap perencanaan, pelatihan, pelaksanaan dalam program ternak kelinci ini dapat memberdayakan masyarakat kemudian dijadikan dalam sumber penghasilan oleh warga masyarakat setempat. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, di mana jenis penelitian pada metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana menurut Andi Prastowo menjelaskan pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengendalikan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu setting penelitian, di mana setting penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu ijo ini dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu ijo. Pemilihan tempat pada pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan yang pertama yaitu pelatihan merupakan program pemerintah yang ada di desa tersebut sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mensejahterakan keluarga. Yang kedua yaitu keterbukaan dari pihak desa, baik pengelola maupun warga belajar, sehingga memungkinkan lancarnya proses kegiatan dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya itu waktu dan lama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus pada tahun yang ditentukan, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang dapat dijadikan data dalam proses penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini kami memakai 3 teknik. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber atau informan pada penelitian ini, yaitu pengelola dan warga belajar pelatihan sapu ijo di Desa Jorong Tanjung Kaling. Yang kedua yaitu observasi, di mana pengamatan menurut Sutrisno Hadi dalam Andi Prastowo, pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, observasi dalam ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas, keadaan, dan pelaksanaan program pelatihan sapu ijo, serta mencatat apa yang terjadi pada masyarakat daerah setempat. Yang ketiga itu dokumentasi, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter seperti foto-foto pada saat kegiatan pelatihan atau posdaya. Selanjutnya itu metode penelitian.
yang instrumen penelitian, di mana berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini dalam penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data sebagai proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, yang kedua, display data, di mana pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya itu penarikan kesimpulan, di mana kegiatan akhir dari analisis data ini berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Nah, masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Bermakna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara. Nah, itulah proposal penelitian yang telah saya buat. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.